Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan semoga kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran kali ini mengenai akuntansi pemerintah berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan SAP menyatakan bahwa prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran pertama tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, lampiran kedua tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Kerangka konsep akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Ya, berikut konsep dasar akuntansi pemerintahan. Konsep dasar akuntansi pemerintahan ya, di sini pengertian akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna mengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan menurut Halim tahun 2007. Menurut PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Lingkungan akuntansi pemerintah, ya, lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. Lingkungan akuntansi pemerintahan. Pertama, memiliki ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan, meliputi bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga, pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah.
Yang kedua, ciri keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian meliputi pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendali. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, kemungkinan pengguna akuntansi dana untuk pengendalian. Yang keempat, penyusunan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah. Nah, inilah lingkungan akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah dapat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Peranan laporan keuangan. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang berikutnya lagi, manajemen. Manajemen adalah membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Yang berikutnya, transparansi. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya lagi, keseimbangan antar generasi, intergenerational equity, adalah membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Ya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadikan informasi yang bermanfaat bagi dengan menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang berikutnya lagi, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang berikutnya, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Tujuan laporan keuangan berikutnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang terakhir, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintahan daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,
sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Ya, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kita mengenai konsep dasar akuntansi pemerintahan. Semoga ini bermanfaat untuk siswa-siswi SMK Negeri 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.